Janganlah teman berpesta dan kami yang mencuci piringnya. Salam jumpa lagi bersama Perspektif Isidorus Lili Jawa, episode kedua. Janganlah teman berpesta dan kami yang mencuci piringnya. Dalam pidato penutupan masa sidang 3 DPRD NTT tanggal 9 September 2021 kemarin, Mama Emi Nurleni, Ketua DPRD NTT, melontarkan kata-kata ini. Janganlah teman berpesta dan kami yang mencuci piringnya. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Selepas itu ada tepukan tangan dari peserta yang hadir di ruang sidang itu. Pernyataan ini disampaikan dalam kaitannya dengan perjalanan kemitraan antara eksekutif dan legislatif kurang lebih sekitar 2 tahun. Pernyataan ini memang viral, ada aneka respons terhadapnya. Ada yang melihat ini sebagai kritik keras, ada yang mencatatnya sebagai peringatan dan awasan untuk eksekutif. Ada lagi yang mengomentari ini sebagai basa-basi politik saja. Bahkan ada yang berpikir jauh, start politik menuju 2024 sudah dimulai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 16 Ayat 2, menyatakan bahwa sebagai badan legislatif daerah, DPRD berkedudukan sejajar sebagai mitra dari pemerintah daerah. Kedua badan tersebut sama-sama menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hemat saya, kalau praksis kemitraan itu dijalankan sesuai spirit undang-undang di atas, maka saya yakin tak akan keluar pernyataan semacam itu dari mulut Ketua DPRD NTT. Pernyataan itu sesungguhnya terlontar karena ada soal terkait kemitraan. Mari kita cermati. Dalam praksis politik, lembaga DPRD kadang dijadikan hanya sebagai lembaga tukang stempel APBD. Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka giliran eksekutiflah yang memainkan peran mereka. Jika mereka sudah berperan, kadang mereka mulai jual mahal, dikontak tak direspon. Kadang-kadang memang mereka mulai berpesta dengan aneka eksekusi program seperti urusan-urusan proyek infrastruktur maupun urusan aspek kemakmuran rakyat. Di posisi ini kadang legislatif tergantung sepenuhnya pada eksekutif, apalagi bagi legislatif yang memang bermain proyek. Di sisi yang lain, eksekutif melihat lembaga legislatif sebagai tukang coret. Ya, kadang-kadang berbagai usulan program, kegiatan yang tidak bisa dijelaskan secara baik input, output, outcome-nya, apalagi jika belum mengakomodir aspirasi legislatif. Untuk itu, eksekutif selalu bisa menyiasati, bisa lewat item-item program dan kegiatan yang tertulis tetapi tak mudah terbaca, maupun melalui lobi-lobi setengah kamar. Lalu, mengapa ada pernyataan, janganlah teman berpesta, dan kami yang mencuci piringnya? Perspektif saya seperti ini. Yang pertama, bisa jadi selama 2 tahun berjalan, eksekutif dan legislatif melakukan kemitraan yang tidak setara. Eksekutif memperlakukan legislatif seperti bawahan. Legislatif tidak dilibatkan dalam urusan-urusan mengeksekusi program kegiatan yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat. Kembali lagi ke posisi legislatif sebagai tukang stempel APBD. Yang kedua, boleh jadi selama berjalan bersama-sama, eksekutif sering mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama dengan legislatif. Ketika terjadi persoalan, malah eksekutif mengarahkan pihak-pihak yang bermasalah itu ke lembaga legislatif. Yang ketiga, mungkin selama ini pihak legislatif selalu direpotkan dengan kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Ketika publik menyoroti, maka pihak legislatiflah yang mesti mempertanggungjawabkan dan menjelaskan itu. Contoh saja, kasus Semau kemarin, eksekutif yang berpesta, tetapi legislatiflah
yang harus menjelaskan aneka kritikan publik itu. Yang keempat, mungkin saja berbagai kegagalan eksekutif mengeksekusi program seperti program Kerapu misalnya, menjadikan legislatif sebagai sasaran kritik publik. Padahal kewenangan mengeksekusi itu adalah ranah eksekutif. Dari semuanya ini, pihak legislatif selalu direpotkan dengan kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Ketika publik menyoroti, maka pihak legislatiflah yang mesti mempertanggungjawabkan dan menjelaskan itu. Contoh saja, kasus Semau kemarin, eksekutif yang berpesta, tetapi legislatiflah yang harus menjelaskan aneka kritikan publik itu. Yang keempat, mungkin saja berbagai kegagalan eksekutif mengeksekusi program seperti program Kerapu misalnya, menjadikan legislatif sebagai sasaran kritik publik. Padahal kewenangan mengeksekusi itu adalah ranah eksekutif. Dari semuanya ini, legislatif memang harus tampil sebagai pihak yang mesti menjelaskan kepada rakyat. Ibarat mencuci piring persoalan akibat pesta eksekutif yang sering menimbulkan soal. Lantas, mengapa ada tepukan tangan dalam pidato penutupan sidang itu? Memang sudah cukup lama legislatif banyak diamnya ketika berhadapan dengan eksekutif. Bahkan ada dugaan legislatif takut dengan eksekutif. Saya tidak tahu alasan takut itu apa. Tetapi pernyataan Ketua DPRD NTT ini seperti memberi tekanan bahwa jangan anggap legislatif sebagai tukang cuci piring. Eksekutif jangan keenakan berpesta. Kalau legislatif tak mau lagi mencuci piring, bisa repot nanti. Kemitraan antara legislatif dan eksekutif itu kemitraan yang setara. Tidak ada atasan, tak ada bawahan. Masing-masing punya peran penting untuk mensejahterakan rakyat. Kemitraan itu harus juga kemitraan yang kritis. DPRD harus menyampaikan kritik kepada pemerintah, diminta atau tak diminta. Pemerintah pun harus terbuka pada kritik. Jangan menjadi lembaga anti kritik. Itu berbahaya. Yang terpenting adalah pesan Ketua DPRD NTT ini. Kami mengajak semua pihak dan khususnya pejabat publik untuk tidak menambah beban masyarakat dengan lebih berhati-hati dalam bersikap dan berkata-kata sehingga tidak membuat kegaduhan di publik. Ya, kalau gaduh terus, legislatif pasti sibuk mencuci piringnya. Sementara eksekutif malah keenakan berpesta. Sekali lagi, jangan keseringan ada dusta di antara eksekutif dan legislatif kita. Salve.